A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnario Andrian dengan NIM 22201151319. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji tesis yang diampu oleh dosen kita tersayang, dosen pengampu Cahya Amalia Cusna MPD. Mungkin bisa dilanjut saja. Kita langsung ke fungsi uji T. Untuk menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi uji T tersebut ada 3. Yang pertama, data harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, ukuran sampel kecil atau kurang dari 30. Jenis-jenis uji T itu dibagi 2. Yang pertama uji T1 sampel, one sample t-test. Yang kedua uji T2 sampel, two sample t-test. Uji T2 sampel, two sample t-test itu dibagi 2. Paired sample t-test, 2 sampel berpasangan, dan kemudian ada independent sample t-test, 2 sampel bebas. Penjelasan tentang one sample t-test. Uji T1 sampel, one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kilo. Kriteria uji: tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Paired sample t-test. Uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat 2 perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum ada COVID-19 dan sesudah ada COVID-19. Kriteria ujinya: tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Kemudian independent sample test. Uji T2 sampel bebas atau independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 grup yang tidak saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang berbeda. Contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas A2 dan kelas 2B. 2A dan kelas 2B. Kriteria ujinya: tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Kasus soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated dan discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrated dan discovery berbasis teknologi dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Bisa kita lihat kontur eksperimen, kontrol, dan eksperimen. Ini adalah data-data yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Apakah data uji persyaratan? Jika uji persyaratan dipenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Pada penyelesaian kasus soal tadi, data-datanya yang kontrol dan eksperimen kita masukkan semuanya di sini. Setelah masuk semua di sini ya, kita ke variabel view dan kita masukkan juga datanya di sini.
nilai kelas numerik, bla 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 bla. Nah, terus kita masuk ke kelas dan kemudian values dan terus kita pergi ke sini, udah ke kontrol KB, udah semua, terus kita ketik oke. Nah, udah oke, kita pergi ke analyze. Ngapain bang? Kita pergi ke descriptive statistik, kemudian kita ke explore mana? Astagfirullah, ini explore dan setelah explore nilainya kelasnya dulu ya, nilainya dulu kita ke dependent list dan kelasnya sama ya. Terus kita pergi ke plot. Setelah plot kita buat ke normality plot with this. Setelah itu continue. Setelah itu juga kita pencet OK. Kemudian kita cari ke test of normality dan kemudian kita fokus ke kolom yang ini, karena data Kolmogorov-Smirnov signifikan 200 lebih dari 0,05 atau 200, maka data ini normal seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji independent sample t-test. Kita pergi ke analyze, kemudian kita ke cover min, kemudian kita ke independent sample t-test. Setelah itu untuk nilai kita masukkan ke test variable, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Kita masuk ke define group 1 kita tulis 1 dan grup 2 kita tulis 2. Continue dan OK. Kemudian kita fokus ke data yang ini. Setelah itu kita fokus ke signifikan to tailored. Karena data kurang dari 0,05 maka data tersebut ditolak. Maka data HU itu ditolak.